water potential locator. Atau potensi air tanahnya. Potensi air tanah. Potensi air tanah. Jadi tanah itu kan dia dapat istilahnya menyimpan air atau menyerap air dengan kategori baik atau jelek. Jadi nanti dengan alat ini kita bisa tahu berapa nilai tanah itu dapat menyimpan air. Kandungan airnya ya. Kandungan airnya, betul. Dapat menguji apakah tanah tersebut itu dalam menyimpan airnya itu baik atau tidak. Jadi kembali lagi di tanah itu sendiri. Jadi kan tanah itu kan ada banyak ya Bapak Ibu ya. Ada yang tanah berpasir, tanah liat dan sebagainya. Nah, jadi tanah yang kita punya atau lahan yang kita punya itu termasuk lahan pasir atau bukan, tanah liat atau bukan. Nah, itu tergantung dari lahan yang kita punya. Yang kita mau uji apakah lahan yang kita punya itu dapat menyimpan air dengan baik atau tidak. Begitu saja. Ini bisa kita bilang probe ya. Nah, probe ini nanti yang akan kita masukkan ke dalam tanah. Probe seperti ini nanti bisa dilakukan ya, terima kasih Bu. Nanti bisa kita pakai atau kita gunakan di 5 titik. 5 titik lahan yang mau kita uji daya serap airnya gitu. Sebelum digunakan probe ini baiknya direndam dulu, keramiknya ini direndam dulu dalam air kurang lebih 2-3 jam. Ya, keramiknya ini kita rendam dalam air kurang lebih 2-3 jam, kemudian kita isi air. Ya, tabungnya ini kita isi air, kita sisakan udara kurang lebih 5 cm. Nah, jika sudah kita isi air, kemudian kita tutup menggunakan tutup karet ini. Nah, kita tutup rapat. Sudah kita isi air, kita tutup rapat, kemudian kita benamkan ke dalam tanah sedalam batas air yang kita isi. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sebatas air kan di lahan selama seharian. Jadi semisal cuacanya itu panas terik, itu bisa kita mengujinya siang hari, membaca hasilnya siang hari. Semisal mendung, cuacanya itu mendung, itu kita bisa membacanya pada sore hari. Jika cuaca hujan, ya, tidak bisa dilakukan pengujian. Hujan tidak bisa. Kan ini kan tujuannya kita tahu, oh daya serap airnya bagus atau tidak. Kalau hujan kan berarti gagal. Banyak airnya ya. Betul. Gitu ya. Nah, setelah seharian kita benamkan dalam tanah, kemudian kita mau uji berapa nilainya. Di sini alatnya ini ada 2 sensor, Bapak Ibu. Yang pendek ini untuk sensor potensi airnya, untuk yang panjang itu untuk temperatur tanahnya. Nanti akan saling berkaitan antara temperatur dan potensi airnya. Nah, itu nanti tugas dari Bapak Ibu semuanya. Apa keterkaitan dari suhu dan potensi airnya ini, gitu. Nanti bisa cari literatur yang mungkin temperatur pedoman. Ya, yang panjang ini temperatur, Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cari literasi yang sesuai dengan kemantapan hatinya, mau pakai punyanya siapa gitu. Nanti ada keterkaitannya antara suhu dan potensi air, itu pasti ada. Caranya tinggal kita pasang di alatnya seperti ini, sensornya kita pasang semua. Nah, seperti ini. Kemudian kita hidupkan alatnya. Gimana? Ada Ibu. Nah, baterainya nanti di belakang sini dibuka pakai obeng. Nanti ini cadangannya. Baterainya baterai. Berarti sudah ada ya Pak? Sudah ada Ibu. Ini namanya baterai 9 volt. Nah, colokannya seperti ini. Nah, setelah kita hidupkan alatnya kita bawa ke lahan untuk pengujian di probe-nya. Nah, jadi probe-nya kan posisinya masih dalam tanah ini. Ya. Alatnya kita bawa ke titik pengujian, kemudian kita pasang jarum penusuknya. Nah, ini jarumnya. Satu jarum ini bisa digunakan lebih dari 1 kali, asalkan dia tidak bengkok atau rusak jarumnya. Bengkok enggak ya? Ini bengkok. Maksudnya bengkoknya dia tidak patah atau benar-benar dia bengkok sekali itu. Kayak gini ya, kayak gini bengkoknya ya. Nah, ini kita pasang seperti ini. Kita mau menguji potensi airnya. Kita tekan tombol LWP ini.
Ya, tekanan tombol LWP. Nah, tampilannya akan seperti ini. Satuannya nanti kilopascal. Satuan hasilnya. Nah, caranya tinggal kita tancapkan ke penutup karetnya. Kita tancapkan saja seperti ini sampai masuk semua. Nah, tujuannya kita sisakan udara tadi itu untuk memberi ruang jarumnya ini agar tidak kena air. Nggak boleh kena air ya. Tidak boleh kena air, Bu. Karena yang mau kita ukurkan tekanan udara yang ada di dalam tabungnya ini. Nanti kita baca hasilnya berapa. Satuannya KPA. KPA. Kilopascal. Gitu ya. Nah, nanti dari hasil itu kita bisa tahu, oh nilai sekian hasilnya tanahnya baik. Hasil sekian tanahnya berarti jelek. Ada yang ditanyakan? Silakan. Mas, bentar ya. Apa Pak? Jadi selama kita isi air gini, jadi Iya. selama kita isi air misal setengah ya, Iya. kita isi air setengah, kita tutup, ini sama dengan yang kita isi air mau sampai full sama. Tekanan yang ada, tekanan udara yang ada di dalam tabung ini itu sama-sama 0, karena kan kita tutup, airnya tidak berkurang ya, segitu saja. Berarti nggak ada Tekanannya masalah. tidak ada masalah. Oh, Hanya iya. saja kenapa kok 5 cm gitu kan? Iya, iya tadi. Biar lebih mudah saja Oh. mengingatnya begitu. Ya. Gitu. Nah, kemudian ada yang tanyakan lagi, berapa nilai yang bagus, berapa nilai Ya. yang jelek? Oke. Harusnya Untuk ada nilai yang bagus. Kita masuk kategori tanah itu baik dalam menyimpan airnya itu antara 20 sampai 30 kPa. KPA. Jika lebih rendah atau kurang dari 20, berarti tanah itu termasuk tanah basah, terlalu banyak air, atau bisa dikategorikan tanah liat. Lihat. Betul. Jika lebih dari 30, berarti tanah itu cepat kering, atau bisa dikategorikan daya serap airnya rendah. Itu kalau lebih Tanah dari di sini 30. deh tuh, tanah dairi Pak gitu. Tanah dairi. Iya, Tanah begitu. tinju inilah dulu. Iya. Dairi masih beda lu. Oh iya, Kalau tanah karu di tinju sana lah. kan? 3 minggu sana udah beda Tanah kali. karu di sebelumnya ini. Jadi kalau lebih dari 30 itu mungkin bisa dikategorikan tanah Kurang mengikat. berpasir, Terus ya. Terus. Terus. tandus begitu. Nah, jadi cara kerjanya Bapak Ibu. Oh ya, saya jelaskan untuk yang suhunya dulu nih. Kalau yang suhu temperatur tanah, kita tekan tombol temp ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Temperatur berapa derajat Celcius. Nanti tinggal ditancapkan saja ke dalam tanah sebatas besinya ini. Ditekan ini. Oh, berarti nggak masuk ke sini, Mas ya? Nggak ke- Tidak Pak, tidak masuk ke Ini tabungnya. yang Ini jauh nanti tadi. mungkin bisa ditancapkan bersebelahan dengan tabungnya begini. Biar Nanti biar kita tahu hasilnya, keterkaitannya bagaimana antara temperatur udara dengan daya serap airnya. Pasti ada hubungannya dong Bapak Ibu, karena kan semakin tinggi suhunya berarti kan penguapan airnya semakin besar. Nanti mempengaruhi hasil dari kandungan air dalam tanah itu sendiri. Gitu. Nah, jadi cara kerja dari alat ini Bapak Ibu, alat ini kan kita isi dengan air, kita sisakan udara, kita tutup. Tekanan udara dalam tabung yang pertama itu kan 0. Ini kita masukkan ke dalam tanah, ya kan? Nah, nanti air itu akan mengalir melalui keramiknya ini Bapak Ibu, yang sudah kita rendam dan membuka pori-porinya keramik ini. Nah, jadi airnya itu akan mengalir dan masuk ke dalam tanah. Nah, keluarnya air ini itu yang akan kita baca. Apakah keluarnya air itu banyak atau sedikit? Kalau banyak, berarti kan daya serap tanahnya itu Baik. tinggi, daya serapnya tinggi, betul ya? Kuat. Nah, kalau kuat, kalau berkurangnya airnya sedikit, berarti kan daya serap tanahnya itu kan kurang. Nah, nanti airnya kan berkurang, otomatis menciptakan tekanan udara, betul, kehampaannya, betul ya? Nah, nanti yang akan kita ukur tekanannya itu tadi, dari berkurangnya air itu tadi. Berarti tahu Begitu kita, cara kerjanya. kita nyiramnya seberapa itu ya. Betul, Dari segi kan, ya, betul. Nah, nanti dari hasil itu kita bisa tahu, oh tanah yang kita punya itu cukup kita siram Iya. selama sehari satu kali. Iya, ya. Kemudian semisal nilainya di atas 30, berarti kan kita perlu melakukan penyiraman secara intensif. Ya, sering. Mungkin bisa menggunakan beberapa metode,
apa saja Ibu untuk penyiraman secara Ya intensif, biasanya irigasi tetes dan sebagainya, gitu ya. Itu siapa paling utama? Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Itu nggak terpengaruh cuaca mas. Contohnya kita memasukkan ini ke dalam tanah pas baru hujan gitu. Nah, itu Makanya yang kan sudah saya cuaca jelaskan hujan dari bisa, awal Pak. Bapak. Jadi, semisal panas terik, itu kita bisa membaca hasilnya siang hari. Memang disitulah dia perlu penyerapan itu ya, Betul. nggak jenuh air. Betul. Nanti kalau semisal mendung seperti ini, ya berarti kita sore. membacanya sore hari. Jika hujan, gagal. Bisa dibaca. Jangan dibaca. Jangan dibaca. Iya, usah dibaca. Kita ulangi besok harinya. Gitu. Benarnya bukan untuk melubangi sih, fungsi yang utama, tapi bisa untuk melubangi tanah juga bisa. Tapi fungsi utamanya bukan itu. Udah masuk melindungi ini mungkin ya. Ini kan harus terlindungi ini. Jadi sudah kita lubang tadi sudah. Iya, betul. Yang dalam Perkebunan lagi. tanaman perkebunan atau tanaman keras yang lebih dari 40 cm. Itu ya. Perbedaannya di situ ada yang tanyakan. Untuk caranya sama. Kalau alat ini tidak perlu ditusuk-tusuk, dia langsung membaca hasilnya. Nah, di sini kan ada 2 tabung. Nanti tinggal kita mau mengukur kedalaman berapa itu tergantung kebutuhan. Digali ya. Sama Pak, nanti digali juga. Apa bukan digali, dibor nanti. Ada alatnya nanti. Ini kan sudah melebihi dari 40 cm. Sudah sesuai lah ya dengan untuk menguji tanaman keras yang perakarannya itu sampai 40 cm. Sampai 3 jam. Keramiknya Dan berendam jika juga sudah kita pasang seperti ini, jika sudah terpasang, kita isi air dari atas ini, kita sisakan udara, ya, kita isi air lewat sini, kita sisakan udara, kemudian kita tutup, kemudian kita pasang untuk alat tensinya, tensimeternya ini, kita pasang seperti ini. Sudah terpasang seperti ini, baru kita tancapkan ke dalam tanah. Gitu ya. Sedalam batas air. Sama caranya juga. Untuk pembacanya juga sama, siang hari jika panas, mendung jika sore. sore jika mendung. Tapi bedanya Tapi cuma ini enggak- tadi apa? enggak Bedanya hanya kedalamannya. Nggak ada Di suntiknya kedalaman. lagi ya? Ya? Nggak harus disuntikkan lagi. Tidak kayak harus. Yang tadi itu. Tidak. Jadi ini harus langsung terbaca. Tapi ini direndam tadi. Sama juga reaksi Ibu. ya. Ini direndam. Sama. Nanti akan langsung muncul hasilnya di sini. 0 sampai 100 kPa. Catatannya sama. Gitu ya. Ada yang tanyakan? Hanya pembedanya ini untuk perakaran dalam. Kalau yang water potential locator ini untuk perakaran dangkal atau tanaman sayuran, yang ini tanaman keras. Topsoil sekitar Oh, 30 cm. soil. Ada yang tanyakan? Bapak Ibu silakan. Itu keramiknya itu tadi Pak untuk apa itu di Ini untuk keluar airnya Ibu. Jadi dia Jadi pakai berarti- keluar airnya itu melalui pori-pori yang dari keramiknya ini. Dia tanah yang di sekitarnya ini akan menyerap air yang ada di sini, ya Betul. kan? Air itu pasti mengalir, pasti berkurang. Nah, berkurangnya itu yang akan kita baca, kita ukur. Sebegitulah daya serap air itu. Tanah Dari serap tanahnya. itu Pengamatan itu tergantung dari kitanya. Semisal, jadi kita ibaratkan gini. Kita biasa menyiram tanaman atau menyiram lahan itu pada pagi hari. Semisal pagi hari kita siram, kita tunggu sampai besok apakah tanah itu perlu disiram lagi atau tidak. Biasanya kan begitu kalau tidak pakai alat, betul ya. Semisal tiap hari melakukan penyiraman, kok
tiap hari kita lakukan penyiraman, apakah tanahnya itu tidak dapat menyerap air dengan baik atau tidak, menyimpan air dengan baik atau tidak, apakah air itu langsung turun ke dalam tanah misalnya ya kan? gitu. Nah, kita penasaran dan kita mau uji berapa sih nilainya, itu kita menggunakan alat ini. Nah, semisal kita ternyata kita melakukan tiap hari, ternyata hasilnya itu tinggi, nilai daya serapnya nilai tanahnya itu tinggi. Berarti kita wajar melakukan penyiraman setiap harinya. Semisal kita menyiram pagi, kok siang sudah kering, Habis ya tidak sampai sore. Nah, itu kita mau tahu berapa nilainya. Semisal nilainya itu sangat tinggi sekali, semisal sampai 50 kPa, berarti kan kita perlu melakukan penyiraman secara intens sesuai dengan kebutuhan air, sesuai dengan tanaman. kebutuhan tanamannya. Nah, melakukan penyiraman intens itu kan banyak caranya atau banyak metodenya. Bisa menggunakan irigasi tetes yang dia sedikit demi sedikit mengalir ke perakara. Jadi tidak langsung turun ke dalam tanah dan hilang terserap ke dalam tanah. Gitu. Mantap. Oke, cukup. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak kita lanjut.